Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kos-Kosan Pocong. Cerita kali ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama Horor Psikologis. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum saya masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel Misteri Malam. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dinda, seorang mahasiswi baru yang berasal dari kota kecil, merasa sangat bersemangat ketika akhirnya ia diterima di universitas impiannya di kota besar. Setelah beberapa hari mencari tempat tinggal yang cocok, ia akhirnya menemukan sebuah kos-kosan yang dekat dengan kampusnya. Kos-kosan itu tampak sederhana namun bersih, dengan halaman yang rapi dan lorong-lorong yang dipenuhi tanaman hias yang diletakkan di pot-pot kecil. Pemilik kos, Ibu Wati, adalah seorang wanita parubaya yang ramah dan selalu tersenyum. Dinda merasa lega bisa menemukan tempat tinggal yang tenang dan nyaman, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kampus yang sibuk. Saat pertama kali memasuki kos-kosan, Dinda langsung merasa nyaman. Lorong panjang yang menghubungkan kamar-kamar penghuni kos terlihat teratur, meskipun sedikit gelap karena hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil yang tergantung di dinding. Dinding lorong itu dicat dengan warna krim pudar, memberikan kesan tenang namun juga sedikit suram, terutama di sudut-sudut yang tidak tersentuh cahaya lampu. Kamar-kamar di sepanjang lorong itu berjajar rapi, dengan pintu-pintu yang seragam, masing-masing dilengkapi dengan nomor kamar yang tertera di atasnya. Ibu Wati membawa Dinda menuju kamarnya di ujung lorong. "Kamar ini yang paling nyaman dan tenang," ujar Ibu Wati sambil membuka pintu kamar dengan kunci yang tergantung di gantungan kunci berbentuk bunga. Dinda tersenyum dan mengangguk, merasa bersyukur bisa mendapatkan kamar yang berada di sudut, jauh dari keramaian. Kamar itu berukuran sedang, dengan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi pepohonan rindang. Cahaya matahari yang masuk dari jendela memberikan nuansa hangat di dalam kamar tersebut. Namun saat Dinda berjalan menyusuri lorong bersama Ibu Wati, matanya tertarik pada sebuah pintu di sisi lain lorong, yang berbeda dari pintu-pintu kamar lainnya. Pintu itu terlihat lebih tua dan warnanya sudah pudar. Di bagian atas pintu itu terdapat sebuah gembok besar yang tergantung menandakan bahwa pintu tersebut terkunci rapat. Dinda merasa ada yang aneh dengan pintu itu, namun ia tidak ingin terlihat terlalu penasaran. Jadi ia menahan diri untuk tidak bertanya saat itu juga. Setelah memasuki kamarnya dan menaruh barang-barangnya, Dinda duduk di tepi ranjang dan merasakan kelegaan yang luar biasa. Namun pikirannya terus saja kembali pada pintu terkunci yang ia lihat di lorong tadi. Rasa ingin tahunya semakin memuncak. Ketika Ibu Wati kembali untuk memberikan beberapa informasi tentang peraturan kos, Dinda tidak bisa menahan diri lagi dengan bertanya, "Bu, kalau boleh tahu pintu yang di ujung lorong itu kenapa digembok?" Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Ibu Wati seketika berubah. Senyumannya yang tadi ramah kini hilang, tergantikan dengan raut wajah serius. "Oh, pintu itu." Ia berhenti sejenak, seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab. "Pintu itu sebaiknya tidak perlu kamu pikirkan. Kamar itu sudah lama tidak digunakan dan sekarang dikunci untuk alasan keamanan. Saya harap kamu tidak mendekati atau mencoba membuka pintu itu ya. Ini demi kebaikanmu sendiri." Dinda merasa bulu kuduknya meremang mendengar penjelasan singkat Ibu Wati. Meskipun jawabannya terdengar sederhana, ada nada serius dan tegas yang membuat Dinda tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa penasaran yang masih menggelayuti pikirannya. Setelah Ibu Wati meninggalkan kamar,
Dinda berusaha mengalihkan perhatiannya dengan merapikan barang-barang dan menata kamarnya agar terasa lebih nyaman. Namun malam itu ketika Dinda mencoba tidur, pikirannya terus kembali pada pintu terkunci itu. Apa yang membuat pintu itu begitu istimewa sehingga harus dikembok, dan kenapa Ibu Wati begitu tegas melarangnya untuk mendekat. Suara angin malam yang berdesir di luar jendela kamarnya menambah kesan misterius yang Dinda rasakan. Di tengah keheningan malam, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara yang seolah datang dari balik pintu terkunci itu. Meskipun samar, suara itu terdengar seperti bisikan pelan, atau mungkin suara langkah kaki yang sangat lembut. Dinda berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja, bahwa ia terlalu lelah setelah seharian beraktivitas. Namun semakin ia mencoba mengabaikan suara itu, semakin jelas pula suara itu terdengar di telinganya. Ketika akhirnya ia berhasil memejamkan mata dan tenggelam dalam tidur, mimpinya dipenuhi dengan bayangan pintu terkunci itu, berdiri kokoh dan misterius di tengah lorong yang gelap. Dalam mimpinya, Dinda melihat dirinya berjalan mendekati pintu itu, dan saat ia mencoba membukanya, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan kegelapan yang pekat di baliknya. Sebelum ia sempat melihat lebih jauh, Dinda terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Malam pertama di kos-kosan baru ini membawa perasaan yang tidak nyaman. Meskipun kamar barunya tenang dan nyaman, Dinda tidak bisa mengusir perasaan ganjil yang mulai menyelimuti pikirannya. Ia hanya berharap bahwa hari-hari berikutnya akan membawa kejelasan, atau setidaknya membuatnya bisa melupakan misteri pintu terkunci itu. Namun tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengguncang kehidupannya di kos-kosan tersebut. Hari-hari Dinda di kos-kosan barunya berlalu dengan rutinitas yang biasa. Ia bangun pagi, pergi ke kampus, mengikuti kuliah, dan pulang sore hari. Namun setiap kali ia kembali ke kosan, pikirannya selalu terjebak pada satu hal: pintu terkunci di ujung lorong. Pintu itu terus menghantui pikirannya, meskipun ia berusaha keras untuk mengabaikannya. Setiap kali ia melewati lorong tersebut, matanya secara otomatis melirik ke arah pintu itu, dan perasaan tidak nyaman segera menyelimuti dirinya. Suara-suara aneh yang Dinda dengar di malam pertama ternyata bukan hanya khayalan saja. Beberapa malam setelahnya, suara-suara itu kembali terdengar, kadang seperti bisikan, kadang seperti langkah kaki yang bergerak perlahan di dalam kamar terkunci itu. Suara itu selalu muncul di tengah malam saat suasana di koskan begitu sunyi, hingga setiap suara kecil terdengar jelas. Meskipun pintu itu tetap terkunci rapat dengan gembok besar, Dinda merasa seolah ada sesuatu di balik pintu itu yang hidup dan bergerak. Malam berikutnya, Dinda mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton film di laptopnya hingga larut malam. Ia berharap rasa kantuk akan membuatnya tertidur dengan cepat, tanpa harus mendengar suara-suara aneh itu lagi. Namun saat ia sedang asik menonton, lampu kamar tiba-tiba berkelip beberapa kali sebelum akhirnya padam. Suasana kamar yang tadinya hangat mendadak berubah mencekam dalam kegelapan total. Dinda meraba-raba meja di samping tempat tidurnya, mencari ponselnya, menyalakan lampu senter. Saat ia menyalakan senter, pantulan cahaya itu memantul ke dinding, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak karena tangannya yang gemetar. Ketika Dinda memutuskan untuk keluar dari kamar dan menuju lorong, ia mendapati lorong itu juga gelap gulita. Satu-satunya cahaya berasal dari rembulan yang samar-samar masuk melalui jendela di ujung lorong. Perlahan ia melangkah keluar kamarnya, merasa ragu tapi juga penasaran apakah penghuni lain mengalami hal yang sama. Namun sebelum ia sempat mengetuk pintu kamar siapapun, matanya tertarik pada sesuatu yang bergerak di ujung lorong, tepat di depan pintu terkunci itu. Dinda merasakan jantungnya berdetak kencang ketika ia menyadari apa yang dilihatnya. Di sana di ujung lorong yang gelap, terlihat bayangan putih melintas cepat, seperti sosok yang tinggi dan kurus. Bayangan itu tampak seolah-olah sedang mengambang, bukan berjalan, dan langsung menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Seketika Dinda merasa seluruh tubuhnya membeku, meski hanya sesaat.
Bayangan itu meninggalkan kesan mendalam di pikirannya. Ia berdiri terpaku di tempatnya, terlalu ketakutan untuk bergerak atau bahkan bernapas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti sahabat, Dinda akhirnya berhasil menguasai diri dan segera berlari kembali ke kamarnya. Pintu kamar ditutupnya dengan cepat dan dikunci rapat. Ia duduk di tepi tempat tidur berusaha keras menenangkan diri. Pikirannya berpacu, mencoba mencari penjelasan rasional untuk apa yang baru saja dilihatnya. Namun semuanya terasa tidak masuk akal. Bayangan putih itu bukanlah sesuatu yang biasa, dan Dinda tahu bahwa ia tidak sedang berimajinasi. Keesokan paginya Dinda bangun dengan perasaan cemas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat mungkin hanyalah bayangan yang dipantulkan dari luar jendela. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Selama sarapan, Dinda mendengar beberapa penghuni kos berbicara tentang kejadian aneh yang mereka alami. Beberapa dari mereka mengeluh tentang suara-suara aneh di malam hari, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Salah satu penghuni seorang gadis bernama Rina, bahkan bercerita bahwa ia pernah melihat sosok pocong melintas cepat di lorong saat ia terbangun di tengah malam untuk pergi ke kamar mandi. "Aku tahu itu terdengar gila," kata Rina dengan suara bergetar. "Tapi aku yakin apa yang kulihat nyata. Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan, dan bergerak dengan cara yang tidak seharusnya manusia bergerak. Aku tidak tahu apa itu, tapi setelah kejadian itu, aku selalu menyalakan lampu kamarku sepanjang malam." Dinda mendengarkan cerita itu dengan cermat, dan ia mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya mungkin bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sangat salah dengan kamar terkunci itu, dan entah bagaimana kehadiran misterius itu memengaruhi seluruh kosan. Pikirannya mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Mengapa pintu itu dikunci dengan gembok besar? Apa yang ada di balik pintu itu? Dan yang paling penting, mengapa Ibu Wati begitu tegas melarang siapapun mendekati pintu itu? Malam harinya, meskipun rasa takut masih menguasai dirinya, Dinda merasa dorongan yang kuat untuk mencari tahu lebih banyak. Ia tahu bahwa rasa penasaran ini mungkin membawanya ke dalam bahaya, tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin besar dorongan itu. Dinda berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap menjaga jarak dari pintu terkunci itu. Namun ia tidak bisa menolak perasaan bahwa ia perlu mengetahui lebih banyak tentang misteri yang menyelimuti kos-kosan ini. Saat malam kembali tiba, Dinda duduk di kamarnya dengan lampu menyala. Ia tidak berani mematikan lampu, takut jika kegelapan akan memancing munculnya bayangan-bayangan yang tidak diinginkan. Tapi meskipun dengan lampu menyala, perasaan aneh itu tetap ada. Suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Langkah kaki berat, bisikan samar, dan sesuatu yang menyeret di lantai. Semuanya bercampur menjadi satu dalam keheningan malam. Dengan tangan yang gemetar, Dinda menutup telinganya berharap bisa menghilangkan suara-suara itu. Namun suara tersebut tetap terdengar seolah-olah memanggilnya untuk mendekat ke pintu terkunci itu. Dinda tahu bahwa malam-malam berikutnya tidak akan lebih baik dari ini. Teror yang ia alami bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, dan ia mulai merasa bahwa kos-kosan ini menyimpan rahasia kelam yang tidak bisa dibungkam. Malam itu setelah kembali dari kampus, Dinda merasa tubuhnya begitu lelah, tetapi pikirannya tetap tidak bisa tenang. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan terus menghantui dirinya. Ia berusaha sibuk dengan tugas-tugas kuliah, berharap bisa mengalihkan perhatian dari pintu terkunci itu. Namun bayangan tentang sosok pocong yang dilihatnya terus menghantui pikirannya. Seperti malam sebelumnya, saat langit mulai gelap, suasana kos-kosan berubah. Ketenangan yang biasanya terasa nyaman, kini berubah menjadi mencekam. Setiap detik yang berlalu, Dinda merasa bahwa dingin yang semakin menusuk, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Dinda tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan suara-suara itu lagi.
Ada sesuatu yang ingin diperlihatkan kepadanya, sesuatu yang mungkin terkait dengan kamar terkunci itu. Pukul 11 malam, ketika seluruh penghuni kosan tampak sudah terlelap, Dinda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu terkunci itu. Ia tahu ini mungkin keputusan yang berbahaya, tetapi dorongan untuk mencari tahu lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan senter di tangannya, ia keluar dari kamarnya dan berjalan perlahan menyusuri lorong yang gelap. Ketika Dinda mendekati pintu terkunci itu, ia merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menghentikannya. Namun ia tetap melangkah maju meskipun rasa takut terus menyelimuti hatinya. Ia berhenti tepat di depan pintu itu dan sejenak ia merasakan keberadaan sesuatu di sekitarnya. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Dengan tangan yang gemetar, Dinda mengarahkan senter ke arah pintu itu. Cahaya senter memperlihatkan gembok besar yang mengunci pintu. Tetapi anehnya, gembok itu tampak berkarat dan usang, seolah-olah sudah sangat lama tidak digunakan. Dinda mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, tetapi rasa takutnya semakin memuncak. Suara-suara aneh yang tadi terdengar samar kini semakin jelas. Suara langkah kaki yang berat disertai dengan suara seretan yang mengerikan. Dinda tahu bahwa apa yang dilakukannya sangat berbahaya, tetapi ia merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan ragu-ragu ia menyentuh gembok itu. Anehnya gembok yang tampak besar dan kuat itu tiba-tiba terbuka dengan mudah, seolah-olah sudah lama menunggu untuk dibuka. Pintu kayu itu berderit pelan saat Dinda mendorongnya, memperlihatkan kegelapan yang pekat di dalamnya. Namun sebelum ia sempat melihat lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari dalam kamar itu muncul sosok yang tinggi dan kurus, terbungkus kain kafan putih. Sosok itu melayang keluar dari kegelapan bergerak perlahan ke arah Dinda. Wajah Dinda pucat pasi dan ia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok itu pocong berada sangat dekat dengannya, matanya yang gelap dan kosong seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwanya. Dinda terpaku di tempatnya, tak mampu bergerak atau berteriak. Pocong itu melayang semakin dekat dan Dinda bisa merasakan dinginnya udara yang dibawanya. Suara nafasnya terdengar berat dan seolah-olah ruangan di sekitarnya tiba-tiba menyempit. Pocong itu terus melayang seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang terdengar hanya desahan lemah yang menyeramkan. Akhirnya dalam keputusasaan, Dinda berhasil menemukan kekuatan untuk berlari. Ia berbalik dan lari secepat mungkin meninggalkan pintu itu terbuka lebar. Jantungnya bergedup kencang dan napasnya tersengal-sengal. Ketika ia sampai di kamarnya, tanpa berpikir panjang ia mengunci pintu kamar dengan cepat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan pocong itu terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan membuka pintu itu. Malam itu Dinda tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pocong itu muncul kembali, seolah-olah mengejarnya dalam mimpi. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di kos-kosan ini. Mengapa pintu itu dikunci dan mengapa ada pocong yang muncul dari dalamnya? Ia merasa bahwa teror yang dialaminya baru saja dimulai, dan entah bagaimana ia terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Menjelang pagi, Dinda terduduk di tepi tempat tidur, tubuhnya masih gemetar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, tetapi ia tidak tahu apa itu. Ia hanya tahu bahwa kos-kosan ini menyimpan rahasia kelam, dan pintu yang ia buka adalah kunci dari semua itu. Pagi harinya, Dinda bangun dengan wajah yang letih dan mata sembab karena kurang tidur. Bayangan pocong yang muncul di lorong malam sebelumnya masih segar di ingatannya, dan ketakutan itu belum juga hilang. Namun ada juga rasa penasaran yang terus menghantuinya. Apa yang ada di balik pintu terkunci itu? Mengapa pocong itu muncul ketika pintu tersebut terbuka? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergilir di benaknya sepanjang pagi. Ketika Dinda bertemu dengan penghuni lain di ruangan makan,
ia menyadari bahwa ada perubahan pada mereka. Wajah-wajah mereka yang biasanya ceria sekarang tampak pucat dan cemas. Beberapa dari mereka berbicara dengan suara pelan, seolah-olah takut ada sesuatu yang mendengar. Tinda mendekati Rina, salah satu teman kosnya yang paling dekat, dan mencoba bertanya apakah ada sesuatu yang aneh terjadi semalam. "Aku tidak bisa tidur semalam," bisik Rina dengan suara gemetar. "Ada suara ketukan di pintu kamarku, tapi ketika aku membuka pintu tidak ada siapa-siapa. Ini sudah terjadi beberapa kali sejak aku tinggal di sini, tapi tadi malam ketukannya semakin keras." Tinda merasa merinding mendengar cerita Rina. "Apakah kau pernah melihat sesuatu yang aneh?" Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Rina mengangguk, wajahnya tampak semakin pucat. "Aku pernah melihat bayangan putih di lorong, mirip pocong. Awalnya aku pikir itu hanya bayanganku saja, tapi semakin lama semakin jelas. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tinda, aku takut." Tinda terdiam, merasa semakin cemas. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia alami sendiri. Terlebih lagi setelah mendengar cerita Rina, ia merasa bahwa kosan ini benar-benar dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semua penghuni kos ini mungkin sudah mengalami hal-hal aneh, tapi mereka terlalu takut untuk membicarakannya secara terbuka. Hari itu Tinda mencoba fokus pada tugas-tugas kuliahnya, tapi pikirannya terus melayang kembali ke pintu terkunci itu. Ia tidak bisa melupakan sosok pocong yang muncul begitu ia membuka pintu, dan suara-suara aneh yang terus terdengar setiap malam. Ketika malam tiba, Tinda merasakan kecemasan yang semakin menjadi-jadi. Ia tahu bahwa malam ini mungkin akan sama seperti malam sebelumnya, penuh dengan ketakutan dan suara-suara aneh. Sekitar pukul 10 malam saat Tinda baru saja selesai mandi dan bersiap-siap untuk tidur, ia mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Ketukan itu terdengar sangat halus, hampir seperti bisikan. Tinda merasa seluruh tubuhnya menegang. Ia berdiri diam di tengah kamar, menunggu apakah ketukan itu akan terdengar lagi. Beberapa detik kemudian, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Jantung Tinda berdebar kencang. Ia ragu-ragu untuk membuka pintu, tapi rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk memaksanya untuk bergerak. Dengan tangan gemetar, ia memutar kunci pintu dan membukanya perlahan. Di hadapannya hanya ada lorong yang gelap dan kosong. Tidak ada siapapun di sana, tapi Tinda bisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti dirinya. Tiba-tiba dari ujung lorong terdengar suara langkah kaki yang berat dan lambat. Tinda menahan napas, mencoba mencari sumber suara itu. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat, dan dari kegelapan di ujung lorong muncul sosok pocong yang melayang dengan gerakan yang tidak wajar. Matanya yang gelap dan kosong menatap lurus ke arah Tinda, seolah-olah mencari sesuatu. Tinda merasa kakinya melemas dan ia mundur perlahan ke dalam kamarnya. Pocong itu semakin mendekat dan Tinda bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Suara saratan kain pocong yang melayang itu membuat bulu kuduknya meremang. Tinda tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya terasa kaku dan pikirannya kosong karena ketakutan yang luar biasa. Ketika pocong itu berada tepat di depan pintu kamarnya, Tinda merasakan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Sosok itu berdiri diam, hanya beberapa langkah dari pintu. Kemudian tanpa peringatan pocong itu mengangkat tangannya yang terikat di samping tubuhnya, dan dengan gerakan cepat mengetuk pintu kamar Tinda dengan keras. Dok, dok, dok. Ketukan itu terdengar begitu nyata, begitu keras, seolah-olah mencoba menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Tinda menjerit ketakutan, dan tanpa pikir panjang ia menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Ia berlari ke tempat tidurnya, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun suara ketukan itu tidak berhenti. Pocong itu terus mengetuk pintu kamarnya, kali ini lebih keras dan lebih cepat. Dok, 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 dok. Setiap ketukan terasa seperti pukulan langsung ke jantung Tinda. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba menghilangkan suara itu.
Tapi ketukan tersebut semakin keras, menggema di seluruh kamar. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Dinda. Ketukan itu akhirnya berhenti setelah beberapa waktu, tapi suara langkah kaki dan seretan kain pocong terus terdengar di lorong sepanjang malam. Dinda tidak berani keluar dari bawah selimutnya dan ia hanya bisa berdoa agar teror ini segera berakhir. Pagi harinya, Dinda terbangun dengan tubuh yang lemas dan mata yang sembab. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Teror yang terjadi setiap malam semakin parah, dan ia merasa bahwa sosok pocong itu semakin dekat, seolah-olah ingin mengungkapkan sesuatu kepadanya. Namun Dinda juga tahu bahwa semakin ia mencari tahu, semakin besar bahaya yang ia hadapi. Kos-kosan ini tidak lagi terasa seperti tempat yang aman. Tempat ini telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Malam semakin larut, dan ketakutan yang menyelimuti Dinda semakin tak tertahankan. Bayangan pocong yang terus muncul di kos-kosan ini seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Setiap langkah, setiap suara, dan setiap bayangan yang muncul selalu membuat Dinda waspada. Ia tidak lagi bisa tidur dengan tenang dan setiap malam menjadi sebuah ujian keberanian. Malam ini Dinda memutuskan untuk tidak memberanikan dirinya terus-menerus diteror tanpa melakukan apapun. Ia sadar bahwa ketakutan ini tidak bisa dibiarkan terus menguasainya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia memutuskan untuk menghadapi sosok pocong itu. Ia merasa bahwa jika ia tidak menghadapinya sekarang, ia mungkin tidak akan pernah bisa melarikan diri dari teror ini. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Ketika Dinda mematikan lampu kamarnya dan duduk di atas tempat tidur, menunggu, suasana di kos-kosan itu benar-benar sunyi, bahkan lebih sunyi daripada malam-malam sebelumnya. Hanya ada suara angin yang berhembus pelan dari jendela yang sedikit terbuka. Dinda mencoba mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa sosok pocong itu akan datang, seperti malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba suara ketukan terdengar lagi, namun kali ini bukan di pintu kamarnya, melainkan di pintu depan kos-kosan. Dinda tertegun, merasa heran karena ketukan itu berbeda dari biasanya. Rasa penasaran yang bercampur dengan rasa takut mendorongnya untuk keluar dari kamar. Dengan langkah hati-hati, Dinda membuka pintu kamarnya dan berjalan menuju pintu depan. Ketika ia mencapai pintu depan, ia bisa melihat sesuatu yang samar melalui jendela kecil di samping pintu. Ada sosok putih berdiri di luar, tampak jelas meskipun terbungkus oleh kegelapan malam. Dinda tidak perlu melihat lebih dekat untuk tahu siapa atau apa itu. Pocong yang selama ini menghantui kos-kosan ini. Namun ketukan di pintu tidak berhenti. Pocong itu tampak lebih nyata daripada sebelumnya, seolah-olah ia adalah bagian dari dunia ini, bukan sekedar bayangan dari dunia lain. Dinda menggigit bibirnya, merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras membuat jantungnya bergedup semakin kencang. Dinda tahu bahwa ia tidak bisa menghindar lagi. Ia terus menghadapi sosok itu, apapun yang terjadi. Dengan tangan gemetar ia membuka pintu depan. Pocong itu berdiri tepat di depannya, dan Dinda bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan mata gelapnya yang menatap lurus ke arahnya. Suara angin yang tadinya berembus lembut kini berubah menjadi suara desiran aneh, seolah-olah membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Siapa kau? Tanya Dinda dengan suara gemetar, meskipun ia tahu bahwa pocong itu tidak akan menjawab. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pocong itu bergerak atau lebih tepatnya melayang perlahan mendekat ke arah Dinda. Suara saratan kain kafannya bergema di telinga Dinda, membuatnya ingin menjerit, tapi ia tidak bisa bergerak. Saat pocong itu semakin dekat, Dinda merasakan seolah-olah dunianya mulai memudar. Pemandangan di sekitarnya menjadi kabur dan suara-suara mulai terdengar seperti gema yang jauh. Namun sebelum semuanya menjadi gelap, pocong itu berhenti. Tangannya yang terikat bergerak perlahan, menunjuk ke arah yang tak jelas di dalam kos-kosan. Dinda mengerutkan kening, bingung dengan apa yang ditunjukkan oleh pocong itu. Ia mengikuti arah jari pocong tersebut dan matanya tertuju pada pintu kamar yang terkunci.
Pintu yang selama ini selalu menjadi sumber ketakutan dan misteri. Dinda merasakan ada sesuatu yang mendorongnya untuk mendekati pintu itu, meskipun rasa takutnya semakin besar. Dengan langkah gemetar, Dinda berjalan menuju pintu tersebut. Setiap langkah terasa seperti beban berat yang menariknya ke bawah, namun ia tetap melangkah maju. Ketika ia mencapai pintu itu, pocong tersebut sudah tidak terlihat lagi. Dinda merasa seolah-olah ia berada di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Ia menatap pintu terkunci itu, merasakan hawa dingin yang mengalir dari baliknya. Ketika ia meraih gagang pintu, ia merasa sesuatu yang aneh. Pintu yang biasanya terkunci kini terasa terbuka. Dengan perlahan, Dinda mendorong pintu tersebut dan ia segera disambut oleh kegelapan yang pekat. Namun di dalam kegelapan itu, Dinda bisa melihat sesuatu yang samar. Sebuah bayangan yang tampaknya adalah sosok manusia, tetapi terbungkus rapat dengan kain kafan. Pocong itu, atau mungkin lebih tepatnya sosok lain yang mirip pocong, berada di dalam ruangan tersebut. Ia berdiri diam di sudut ruangan, menatap Dinda dengan mata yang penuh penderitaan. Dinda merasa lehernya tercekik oleh ketakutan, namun ia tidak bisa mundur lagi. Ia mengambil langkah maju, mendekati sosok itu. Dengan napas tertahan, Dinda menyadari bahwa ada lebih dari satu sosok di ruangan itu. Ada beberapa pocong, semuanya berdiri diam di sudut-sudut ruangan, seolah-olah menunggu sesuatu. Di tengah ruangan, Dinda menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat. Ada sebuah foto lama yang terletak di atas meja kecil yang berdebu. Foto itu menggambarkan sebuah keluarga, tetapi wajah-wajah mereka telah memudar, kecuali satu wajah seorang gadis kecil yang tampak sangat mirip dengan Dinda. Hatinya berdebar kencang. Gadis kecil itu memiliki mata yang sama dengan dirinya, senyum yang sama. Tanpa disadari, Dinda merasakan air matanya mulai mengalir. Dinda menyadari bahwa pocong-pocong ini mungkin bukanlah hantu-hantu biasa. Mereka mungkin adalah anggota keluarganya, atau setidaknya mereka memiliki hubungan dengan dirinya. Mungkin inilah alasan mengapa mereka terus menghantui kos-kosan ini. Mereka sedang mencari sesuatu, atau mungkin sedang mencari Dinda. Perlahan-lahan Dinda menurunkan foto itu dan menatap ke arah pocong-pocong yang masih berdiri diam di sekelilingnya. "Apa yang kalian inginkan dariku?" bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Tiba-tiba salah satu pocong melangkah maju, mendekati Dinda. Sosok itu tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, sebuah rasa damai yang aneh. Sosok pocong itu berhenti di hadapan Dinda, dan meskipun wajahnya tidak jelas, Dinda bisa merasakan sebuah senyuman lemah dari balik kain kafan. Seolah-olah ada sebuah pemahaman yang muncul di antara mereka, dan Dinda merasa beban yang mengimpitnya perlahan menghilang. Pocong-pocong lainnya juga mulai menghilang, satu persatu meninggalkan Dinda sendirian di ruangan itu, dengan foto di tangannya. Dinda berdiri di sana, dalam keheningan yang mendalam. Kos-kosan ini telah membawa teror yang tak terbayangkan dalam hidupnya. Namun kini ia menyadari bahwa teror tersebut mungkin adalah panggilan untuk mencari tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri, tentang keluarganya yang mungkin telah lama hilang. Ketika fajar mulai menyingsing, Dinda keluar dari ruangan itu dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu bahwa kos-kosan ini masih menyimpan banyak misteri, tetapi untuk saat ini ia telah menemukan sebagian dari jawabannya. Ia mungkin tidak akan pernah tahu sepenuhnya apa yang terjadi di tempat ini, tetapi setidaknya ia telah berdamai dengan pocong-pocong yang selama ini menghantui dirinya. Dan dengan itu teror di kos-kosan ini pun berakhir. Setidaknya untuk Dinda. Namun siapa yang tahu, mungkin suatu hari penghuni baru akan merasakan kehadiran mereka kembali. Pocong-pocong yang selalu mengawasi, selalu menunggu dan selalu mencari. Kos-kosan tersebut pernah menjadi milik sebuah keluarga yang sangat kaya. Beberapa dekade lalu keluarga ini mengalami tragedi besar. Salah satu anggota keluarga, seorang gadis kecil, hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan. Keluarga tersebut kemudian jatuh dalam kegelapan dan kemiskinan, dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan penuh penderitaan. Hantu-hantu pocong yang menghantui kos-kosan adalah arwah-arwah dari anggota keluarga ini.
terikat pada tempat tersebut karena tragedi yang mereka alami. Tinda, tanpa disadari, adalah keturunan dari keluarga tersebut. Kakek atau nenek Tinda adalah saudara jauh dari gadis kecil yang hilang. Dalam darahnya mengalir warisan dari keluarga yang telah lama hancur itu. Dan meskipun Tinda tidak tahu tentang latar belakangnya, energi atau aura dari keluarganya menarik perhatian hantu-hantu pocong tersebut. Pocong-pocong itu mulai menunjukkan ketertarikan pada Tinda karena kehadirannya memicu memori dan penderitaan mereka yang belum sepenuhnya terpecahkan. Mereka merasakan ikatan spiritual yang tidak bisa mereka jelaskan, dan Tinda menjadi pusat perhatian mereka dalam usaha mereka untuk mencari penyelesaiannya. Kehadiran Tinda membuat mereka merasa ada kemungkinan untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas dan menyatukan kembali bagian-bagian dari masa lalu mereka yang hilang. Sebagai keturunan dari keluarga tersebut, Tinda adalah kunci untuk mengungkap misteri yang melingkupi kos-kosan dan memberi kedamaian pada arwah-arwah tersebut. Dalam prosesnya, Tinda harus menghadapi teror yang dihadapi hantu-hantu itu untuk menemukan jawaban dan mengakhiri siklus penderitaan mereka. Itulah akhir cerita yang berjudul Kos-Kosan Pocong. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.